Kira-kira apa benar ST Media membenci Lumix? Apa kita nyesel karena dulu kita pakai kamera Lumix? Kita akan bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan fotografi dan videografi. Tapi tidak di video ini, gue tidak akan memberikan referensi racun baru, gue tidak akan melakukan review produk fotografi dan videografi. Di sini gue pengen sharing aja mengenai salah satu brand, yaitu brand kamera Panasonic Lumix yang menurut gue perlu ada beberapa pendapat gitulah dari gue. Dan untuk meluruskan juga, biar kalian dapat pandangan yang jelas bagaimana persepsi gue tentang produk yang satu ini, tentang brand kamera yang satu ini. Karena kayak yang kalian tahu, kalau kalian udah ngikutin ST dari lama, kita dulu itu pengguna Lumix banget. Kita pakai G85, lalu kita pakai Lumix G7 juga. Kemudian kita sempet pindah juga ke Sony, kita pakai Sony A6400, dan sekarang kalau kalian masih ngikutin channel ST Media pasti tahu kita udah lama banget sekarang pakai kamera Fujifilm. Nah, karena kita udah lama nggak pakai kamera Lumix dan udah lama juga nggak nongol di channel ST Media gitu ya kameranya, akhirnya muncul beberapa persepsi rumor kalau kita itu tidak suka dengan brand Lumix gitu. Kita benci dengan kamera Lumix. Padahal ya enggak juga. Dan gue akan jelasin kenapa di sini, kenapa kita udah jarang bahas Lumix dan kenapa kita harus pindah gitu workflow-nya dari menggunakan Lumix. Karena gini, kalau dibilang dulu nyesel atau nggak pakai Lumix, lalu kita benci atau nggak sama Lumix, kita nggak benci sama sekali. Jadi buat kalian yang ke-trigger dengan judul thumbnailnya, sayang sekali ya, karena kita tidak benci dengan Lumix. Dan sampai saat ini, gue bisa bilang, kalau misalkan kalian mencari kamera di bawah 10 juta dan kalian pengen record video 4K setajam mungkin dengan kualitas gambar serenyah mungkin di resolusi 4K, itu nggak ada pilihan lain selain kameranya Lumix. Yang udah kita coba otomatis ya G85 ini dan juga Lumix G7. Bahkan G7 itu gue terakhir lihat dia kitnya aja yang udah sama lensa itu Rp7.999.000. Apalagi kalau body only bakal lebih murah lagi. Dan kamera tersebut gue pun bisa jamin banget di harga tersebut, atau nggak usah di harga tersebut, 10 juta ke bawah, tidak ada brand kamera lain yang mampu menyaingi resolusi 4K mereka gitu. 4K G7 dan juga G85 ini. Jadi di situ pun udah jelas gitu. Gue masih sangat merekomendasikan mereka kalau buat konten 4K. Nah, lalu kenapa kita pindah ke Fujifilm? Kalau kita memang mengklaim kalau Lumix sebagus itu untuk konten 4K-nya. Gue juga harus berterima kasih karena dulu itu memang budget ST nggak gede gitu kan, dan kita harus invest 2 kamera dengan budget seadanya. Kita maunya konten 4K, saat itu belum banyak channel-channel yang menggunakan resolusi 4K. Kita termasuk yang channel kecil yang cukup ambisius juga pakai konten 4K gitu kan, sehingga ya pilihan jatuh ke G7 dan G85. Dan kalau kalian berada di posisi seperti itu dengan budget terbatas, mau konten 4K, gue masih sangat merekomendasikan 2 kamera tersebut. Cuman, kenapa kita akhirnya pindah, sekarang kita menggunakan sistem Fujifilm? Karena Lumix itu belum memenuhi kebutuhan autofocus kita gitu. Jadi kalau kalian udah cukup familiar dengan dunia perkameraan, kalian juga harusnya paham Lumix ini untuk video dia masih menggunakan autofokusnya itu menggunakan contrast detect autofocus, di mana performanya typically itu di bawah face detect pace ya, bukan face detect ya. Face detect ada lagi itu kalau nge-track muka gitu, tapi dia performanya di bawah face detect autofocus gitu. Dan Lumix ini memang ketika kita menggunakan dia di mode autofocus, itu bahasanya kalau di luar ya a pain in the ass gitu, kayak kayak autofokusnya tuh lari-larian. Walaupun gue bisa bilang hasil video yang diberikan oleh kamera ini itu cakep banget. Formatnya enak buat diedit, gambarnya bagus, tajam, walaupun dia agak haus cahaya karena dia sensornya crop sensor, micro four third. Tapi hasil gambarnya tuh cakep banget. Kalian bisa lihat video-video ST yang terdahulu juga gitu. Kita pakai lensa andalannya ini juga, kita pakai lensa 25 f1.7 kalau nggak salah. Iya benar, 25 f1.7, dan itu menghasilkan gambar-gambar yang kita suka banget. Dan itu yang membuat gue tuh dulu, menurut gue bukan pilihan yang salah gitu. Gue start dengan Lumix, cuman seiring berjalan sebagai content creator ya itu tadi,
autofocus dia tidak memenuhi kebutuhan kita. Biar dapat gambaran yang jelas, Fuji pun sebenarnya gini, Fuji itu autofokusnya bukan yang bagus banget ya, tapi cukup buat kita gitu. Karena kalau kita bandingin dengan dual pixel autofokusnya Canon atau autofocus yang udah diimplementasikan pada Sony gitu kan, bahkan Sony A6400 sekalipun, itu autofokusnya kalah jauh Fuji. Fuji itu masih di beberapa titik dia akan sedikit hunting tapi dia cepet balik lagi gitu, cepet balik lagi ke guanya atau ke subjeknya atau objeknya gitu kan. Cuman kalau si Lumix itu beberapa kali dia tarik ulurnya menurut kita itu kurang proper gitu untuk kebutuhan run and gun ketika syuting di luar, ketika kita tidak menggunakan manual focus gitu. Jadi itu salah satu deal breaker berat yang membuat kita tuh ya lepas dari Lumix gitu, kita beralih ke Fujifilm. Cuman kalau kalian bertanya lagi nih, ada kaum brand lain yang nonton video ini, kenapa kita tidak pakai Sony, kenapa tidak pakai Canon, kita tertarik gitu. Kita cobain semua kamera. Nih kalian lihat di belakang gua nih ada Fuji, ada Canon, ada Sony ya. Silahkan tunggu juga nih Sony A74 in progress gitu kan, itu juga sangat luar biasa. Cuman kita di dalam workflow kita mencari sweet spot gitu. Makanya balik lagi, gue pun kalau merekomendasikan kamera, biasanya gue kasih beberapa list kamera gitu. Karena menurut gue setiap orang punya workflow yang berbeda-beda. Dan memang dulu ketika awal mulai, Lumix memenuhi workflow kita. Tapi seiring berjalan, seiring kita suka shoot di luar, suka shoot cepet, cuma yang berangkat gue sama Ska doang gitu kan, butuh run and gun banget. Ya, Lumix tidak memenuhi itu. Walaupun kalau masalah handheld, si G85 ini udah juara banget IBIS-nya ya, tapi autofokusnya itu tidak memenuhi gitu, tidak mumpuni. Dan kenapa kita pilih Fuji dibandingkan kayak Canon dan juga Sony saat itu? Sony kita udah pakai ya 6400, tapi kalau kalian nonton video reviewnya A6400, kalian akan tahu satu problem di mana dia highlight roll off-nya itu kurang bagus, dimana kita setiap syuting harus pakai S-Log 2 gitu, lalu di grading lagi biar warnanya bagus, dan itu makan waktu. Kita berusaha seefisien mungkin gitu, dan dengan cara seperti itu selama kita syuting dulu itu lumayan makan waktu banget. Belum lagi ketika kita syuting dengan S-Log itu juga lumayan tricky ya dalam menentukan exposure-nya itu, biar kita dapat exposure yang tepat, komposisi yang tepat, itu lumayan tricky gitu. Makanya kita ke Fuji, dan Fuji ini benar-benar kita Provia doang kalau syuting. Ini sekarang kita syuting pakai Fuji, kita Provia aja gitu. Kita nggak macem-macem. Bener-bener hasil warna yang kalian lihat sekarang ini tidak melewati retouch sama sekali gitu. Bukan gua memuji dia ya, memang beberapa kamera kayak Canon pun itu dia juga cukup bagus gitu. Tapi di jajaran yang sama gua tidak menemukan sweet spotnya gitu. Canon gue tertarik banget, tapi kayak R6, R5 yang harganya otomatis berbeda juga dengan Fuji-Fuji yang kita pakai gitu ya, karena mereka full frame juga. Nah itu penyebabnya kenapa kita pindah ke Fujifilm gitu dari si Lumix. Memang beberapa teman-teman gue di brand kamera yang berbeda pun mereka sampai bilang ya, gue tuh orangnya crop sensor banget, crop kamera banget gitu kan, MFT, APS-C, cuman ya it's okay karena ada keterbatasan secara finansial dan ya prioritas kita juga gitu. Balik lagi, dalam workflow-nya kita akan mencari sweet spot yang tepat gitu, gear yang tepat yang sesuai dengan workflow kita. Kita di sini berusaha untuk membuat konten secepat mungkin dengan kualitas se-oke mungkin gitu, sebagus mungkin yang bisa diproduksi dengan cepat. Jadi itu penyebabnya kenapa kita ke Fujifilm. Dan sebenarnya di sini garis besarnya gampang ya. Kenapa kita udah nggak pakai Lumix lagi sampai saat ini? Masalah autofokusnya belum kelar gitu. Sampai sekarang dia masih menggunakan contrast detect autofocus. Walaupun di beberapa update gue lihat udah ada improvement yang cukup signifikan dibanding dulu pas pertama kali gue pakai Lumix. Udah ada update yang cukup signifikan, tapi gue masih merasa rasanya masih berbeda gitu. Si contrast detect ini dengan phase detection autofocus, beberapa kali gue udah sempet lirik balik juga, tapi gue masih merasa belum cukup gitu. Dan itu pun cukup jadi obrolan yang kuat juga di komunitas kamera gitu, entah lokal ataupun internasional gitu. Di beberapa forum-forum, di beberapa artikel-artikel itu pun juga jadi pembahasan yang kuat. Dan kalau kalian nontonin kayak Jared Polin dan kawan-kawan gitu yang suka review kamera,
ya begitu membahas soal Lumix, ya nggak jauh-jauh mereka akan membahas soal autofocusnya juga. Nah, tapi di sini gue mau tekenin lagi, biar kalian nggak salah paham. Gue sangat respect dengan spesifikasi video yang dibawa oleh Lumix. Mereka adalah game changer dulu. Dulu 4K itu bener-bener di radar gue lah ya, di sepengetahuan gue, 4K itu yang pertama bikin ngetren itu ya Lumix gitu. Gue dulu kepincut banget sama GH4. Dan memang beberapa kamera flagshipnya, kayak sekarang ada GH5 Mark II, ada GH5S, itu spesifikasi video yang diberikan, itu gokil banget gitu. Cuman, dalam workflow kita tidak menggunakan format-format tersebut dengan sering gitu. Maksudnya nggak sebutuh itu gitu. Kita lebih butuh autofokusnya. Makanya kita ya tidak beralih ke flagshipnya MFT juga, kamera Lumix yang flagship gitu kayak GH5 Mark II atau GH5S gitu kan. Cuman ya kita di sini nggak bahas yang full frame-nya mereka ya. Gitu. Kita bahas memang untuk yang si APS-C-nya aja. Jadi gue pun yakin gitu kalau Lumix ini sebenarnya masih punya pasar yang masih aktif. Kayak kalau kita berbicara soal filmmaker, orang-orang yang mungkin bermain di dunia TVC, orang-orang yang memang pengen videonya dengan kualitas sebaik mungkin, yang mau put effort gitu kan dengan format kodek-kodek yang dibawakan, ya Lumix, apalagi yang flagship-flagshipnya, itu jelas masih sangat menggoda gitu, masih sangat bagus. Cuman workflow-nya bukan untuk kita. Cuman, walaupun dia tadi gue bilang spesifikasi videonya bagus, menurut gue dari segi Lumix, dari sudut pandang Lumix-nya nih ya, Lumix juga tidak boleh berada di zona nyamannya terus gitu. Lumix harus membuat satu gebrakan di mana mereka harus bersaing juga secara general, tidak hanya pasar filmmaker aja. Karena kalau kita lihat apa yang dulu itu jadi key point-nya Lumix, yaitu tadi spek video tinggi, 10-bit 422, itu udah kata-katanya Lumix banget dulu. Bener-bener dia yang bikin terkenal gitu, 10-bit 422. Sekarang, Fuji udah punya. Fuji aja tuh sebenarnya kayak kalau kita ngomongin brand kamera, dulu itu dia nggak masuk top 3 ya, dalam pembuatan video apalagi. Nggak masuk top 5 bahkan menurut gua. Cuman sekarang Fuji udah ya catch up, dia juga ngasih format tersebut. Kalau misalkan orang yang mau pakai, ngasih pengaturan bitrate juga buat orang yang mau pakai gitu. Sony pun udah melakukan hal demikian, walaupun di APS-C-nya kayaknya belum, tapi di full frame-nya, kayak yang kita lagi review juga di sini. Awalnya di A7S kemarin, cuman sekarang di A74 juga dibawa gitu. Di A74 ini sekarang mereka udah punya 10-bit 422 juga, pilihan kodek juga, ada pilihan Al-Intra, Longgop, lalu ada pilihan H264, H265, banyak banget gitu. Jadi itu adalah poin-poin besar yang dulu adalah nilai jualannya Lumix gitu. Sekarang itu udah terancam karena brand lain juga udah mulai masuk. Nah masalahnya yang menurut gua jadi satu problem buat Lumix adalah autofokusnya yang belum balik gitu. Autofokusnya yang masih contrast detect gitu. Gua nggak tahu kalau misalkan nanti contrast detect bisa performanya melewati pace detect mungkin bakal wah banget. Cuman ya so far sih kamera-kamera dengan contrast detect ini ya performa autofokusnya tidak melewati kamera-kamera dengan pace detection autofocus. Nah dari situ sebenarnya gini sih, gua kalau balik lagi ke thumbnail ya, pertanyaan di thumbnail dan di judul, apakah gua nyesel dulu pakai Lumix? Gua nggak nyesel pakai Lumix. Buat kalian yang starting gitu punya modal balik lagi prioritinya ya, kalau kalian punya modal 10 juta ke bawah dan kalian pengen bikin konten 4K gitu kan, ambisius dengan resolusi, karena banyak benefit 4K gitu kan, gue nggak perlu jabarin di sini, tapi kalau kalian punya ambisi seperti itu ya satu-satunya pilihan adalah Lumix gitu. Gue udah coba beberapa brand kamera lain yang harganya di bawah 10 juta yang menawarkan fitur 4K, biasanya ada macem-macemnya lah gitu. Gue tidak sepuas menggunakan G85 dan juga G7. Dan gue tidak menyesali gue memulai ST Media dengan kamera ini dan juga G7 karena ST Media dulu dari awal nongol kita udah 4K gitu dan orang menotis kita dengan konten 4K tersebut. Sehingga kalau ditanya nyesel atau enggak, ya enggak. Cuman cukup disayangkan karena saat ini update-update yang diberikan oleh Lumix itu kita kurang tertarik lah gitu. Gue kurang kayak merasa ada gebrakan dari brand Lumix. Sangat disayangkan karena dulu gue cinta banget gitu. Dulu gue bisa dibilang fanboy juga lah. Gue awal-awal ST itu gue mulai aktif di dunia fotografi, videografi. Gue masuk forum-forum kamera.
gue dengan bangga gitu, gue adalah Lumix user. Apalagi biasanya Lumix user itu identik dengan filmmaker gitu kan. Dan ya, gue tidak ada penyesalan di situ. Cuman, gue sangat berharap di tahun 2022 ini, semoga, karena kan udah ada rumor-rumor, bahkan bukan rumor ya, ada official announcement-nya juga setahu gue, kalau Lumix GH6 itu akan hadir di tahun 2022 ini. Dan gue sangat berharap GH6 membawa gebrakan yang besar. Terutama, kalian udah tahu pasti, yaitu di bidang autofocusnya. Gitu. Karena gue kangen juga gitu buat ngelirik brand Lumix lagi gitu. Gue butuh satu produk yang membuat gue tuh tertarik, yang membuat gue juga bisa kontakkan lagi gitu dengan Lumix Indonesia. Gue cobain dong kamera tersebut, karena request dari kalian juga banyak gitu, misalkan untuk membahas kamera tersebut karena gebrakan tertentu gitu. Karena ya sekarang kalau kita lihat komen-komen ST aja, yang request untuk review Lumix pun udah nggak banyak gitu, udah nggak sebanyak dulu gitu, udah ya mungkin karena kurangnya gebrakan tersebut. Ya bisa dilihat lah kayak Canon dengan R5-nya yang waktu dia bikin 8K, walaupun 8K-nya ternyata ada triple hammer dan bla bla bla, tapi itu adalah sebuah gebrakan gitu. Adalah gebrakan besar. Lalu sekarang autofokusnya Canon udah bisa mendetek mobil, dimana dia bisa autofokusnya ngeliat kalau ada mobil dia langsung titik autofokusnya ke situ. Itu menurut gue sebuah gebrakan gitu, dan menarik untuk dibicarakan, menarik untuk jadi pembicaraan di kalangan fotografer, videografer. Nah, sejauh ini, ya dari Lumix gue tidak merasa ada gebrakan yang worth untuk dibicarakan seperti itu, gitu. Bukan gue menyerang ya di sini, tapi gue justru berharap gitu. Gue berharap kalau nantinya di GH6, Lumix akan memberikan gebrakan yang besar. Karena tadinya dia adalah top 3 untuk pilihan kamera konten kreator gue gitu, untuk pilihan kamera videografi. Mungkin videografi spesifik atau filmmaker gitu ya, masih top 3 kali ya. Tapi untuk konten kreator atau penggunaan general, gue merasa urutannya udah mundur terlalu jauh gitu. Sampai sekarang udah jarang dibahas. Dan gue pun, kapan terakhir kali gue bahas Lumix sebelum video ini? Gitu. Jadi itu sedikit pembahasan dari gue, obrolan singkat aja. Semoga bisa mengisi hari Minggu kalian, dan semoga bisa menambah wawasan juga buat yang mungkin nggak begitu update dengan perkembangan perkameraan saat ini gitu. Gue tidak bermaksud untuk offense siapapun di sini, jadi ya coba untuk lebih open minded. Dan kalau kalian punya pendapat pun, silahkan berdebat dengan sehat di kolom komentar gitu. Gue pun akan lihat kolom komentar juga, karena biasanya nambah insight gue juga untuk bikin video-video ke depannya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan happy weekend.